Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengingat tantangan pemerintahan baru ke depan tidak mudah, DPR RI menilai pemerintah perlu menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan penerimaan negara dari setiap sektor, termasuk menertibkan administrasi di sektor pertanahan. DPR RI meyakini pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, sebagaimana yang tertuang dalam visi misi politiknya atau Astacita. Anggota DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, keberlanjutan pelaksanaan program-program yang baik dari pemerintahan sebelumnya menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Mengingat tantangan pemerintahan baru ke depan tidak mudah karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Ia menilai pemerintah perlu menyusun langkah strategis untuk memaksimalkan penerimaan negara dari setiap sektor, termasuk menertibkan administrasi di sektor pertanahan. Menjadi sangat realistis karena ruang penerimaan negara kita selama ini masih bisa kita gali ya. Ambil contoh misalnya di sektor pertanahan, banyak sekali pengguna hak guna usaha di Indonesia ini, perkebunan kelapa sawit misalnya, yang kebun kelapa sawitnya tidak terregister sebagai hak guna usaha. Nah kalau itu kita tata, Presiden Prabowo akan melakukan penataan, maka akan ada pemasukan penerimaan negara yang cukup signifikan. Dan karena itu saya kira kantong-kantong seperti ini, kalau kemudian kita telisik dengan detail satu persatu, saya meyakini pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi utang, termasuk kondisi ekonomi global yang tidak mudah, itu masih bisa kita capai sesuai dengan target Presiden Prabowo. Rifki Nizami menambahkan, melalui fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi, DPR RI berkomitmen akan terus mengawal setiap program pemerintahan Prabowo Gibran demi terwujudnya Astacita untuk kesejahteraan masyarakat secara merata, termasuk visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto resmi dilantik dalam rapat paripurna MPR RI 20 Oktober 2024. Prabowo menyerukan bahwa kesatuan dan persatuan dalam membangun negara dengan semangat demokrasi tanpa adanya permusuhan dan juga perselisihan. Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto resmi dilantik dalam rapat paripurna MPR RI 20 Oktober 2024. Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mengutamakan kepentingan rakyat dan akan bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang 1945. Prabowo menyerukan kesatuan dan persatuan dalam membangun negara dengan semangat demokrasi tanpa adanya permusuhan dan perselisihan. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Merespon pidato Presiden, anggota DPR RI Aceh Hasan Syazili mengungkapkan besarnya optimisme masyarakat akan kepemimpinan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Gibran. Salah satunya, program makanan bergizi yang mendapat respon positif masyarakat karena diharapkan mampu menyerap hasil panen petani lokal secara optimal dalam agenda mendongkrak kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Dengan berbagai program-program yang telah ditawarkan kepada masyarakat, terutama memastikan salah satunya adalah soal makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat, itu saya kira menjadi harapan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemerintahan baru diharapkan mampu mewujudkan akselerasi dan transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Akan kami hadirkan informasi selengkapnya, tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen.
Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI menekankan agar pemerintahan baru dapat menuntaskan keluhan masyarakat, seperti sulitnya lapangan pekerjaan, harga pangan yang tinggi, dan sarana dasar yang belum terpenuhi. Prabowo Gibran telah sah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 di Gedung MPR, DPR, DPD RI. Anggota DPR RI Herman Hairon berharap pemerintahan baru dapat mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif serta mampu mewujudkan akselerasi dan transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Herman Hairon menyebut, pemerintahan yang baru optimis dapat menjalankan pemerintahan yang lebih baik dengan mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat. Namun ia menekankan agar pemerintahan baru dapat menuntaskan keluhan masyarakat seperti sulitnya lapangan pekerjaan, harga pangan yang tinggi, dan sarana dasar yang belum terpenuhi. Selain itu, ia juga menekankan agar pemerintahan Prabowo Gibran memiliki komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kami punya keyakinan bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dapat memenuhi terhadap harapan dan keinginan masyarakat tersebut. Saya juga meyakini bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran komit terhadap langkah-langkah ke depan untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan dalam sebuah pemerintahan yang kolaboratif yang tentu akselerasinya akan lebih cepat gitu ya, dan insya Allah tentu keinginan bahwa pemerintahan ini akan menjadi transformasi menuju Indonesia Emas 2045 mudah-mudahan terwujud. Ini harapan-harapan besar yang tentu harus dijawab oleh pemerintahan yang akan datang. Fitian dan Adila, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Wihadi Wianto mendukung visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program-program perbaikan gizi dan juga swasembada pangan untuk mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. DPR RI mendukung Presiden Republik Indonesia terpilih tahun 2024-2029 Prabowo Subianto untuk menjalankan seluruh visi dan misi pemerintahannya, serta melanjutkan target yang belum terpenuhi di pemerintah periode sebelumnya sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas. Anggota DPR RI Wihadi Wianto mengucapkan selamat atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ia mendukung visi dan misi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program-program perbaikan gizi dan swasembada pangan untuk mencapai target Indonesia Emas 2045.
Jadi peningkatan SDM itu adalah salah satu dan ini adalah utama yang diberikan oleh Pak Prabowo untuk kedepannya. Dan salah satu programnya yaitu adalah bagaimana meningkatkan gizi anak-anak. Dan ini makanya program makanan bergizi itu mulai saat ini akan diberikan oleh Pak Prabowo, sehingga pada saat nanti 2045 anak-anak yang sekarang ini dapat meningkat kualitas SDM. Selain itu, Wihadi Wianto menambahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga mempersiapkan program-program lainnya seperti swasembada pangan, pembukaan lahan pertanian, dan pemberian 3 juta rumah bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal layak, sehingga dapat memfasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat ke depannya. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI Sofyan Tan menekankan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi Presiden dan Wakil Presiden baru Prabowo Gibran adalah sektor pendidikan dengan tujuan mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Anggota DPR RI berharap pemerintahan baru mampu menghadapi tantangan saat ini dan masa depan dengan tujuan mencapai Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dan kredibilitas sumber daya manusia. Menghadiri pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, anggota DPR RI Sofyan Tan menekankan salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah sektor pendidikan. Ia mengatakan pendidikan harus dimaksimalkan karena menjadi tolok ukur bagi generasi masa depan. Untuk itu, penggunaan anggaran pendidikan harus efisien untuk meningkatkan SDM dalam menghadapi era teknologi yang berkembang pesat. Tentu kami dari DPR RI mengharapkan bahwa tantangan ke depan itu tidak gampang. Bahwa pada hari ini kita meletakkan satu dasar menuju generasi emas. Tahun 2045 kita harus menjadi Indonesia Emas. Karena itu sumber daya manusia itu harus diutamakan. Anggaran pendidikan harus dimaksimalkan dan tentu penggunanya seefisien mungkin untuk mencapai goal tersebut. Karena dengan demikian penguasaan SDM disertai dengan ilmu dan teknologi yang tinggi itu, kita mampu bersaing dengan negara-negara besar lainnya. Sofyan Tan juga menyatakan akan menagih janji Presiden Prabowo khususnya terkait pendidikan gratis hingga jenjang kuliah, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyetujui Muhammad Herindra sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN menggantikan Budi Gunawan. Keputusan tersebut diambil setelah DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra secara tertutup pada Rabu 16 Oktober 2024. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu
dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 09. Unsur pimpinan bersama 8 fraksi yang ada di DPR ini melakukan pertimbangan terkait dengan calon kepala BIN atas nama Muhammad Herindra. Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan diterima untuk bisa dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Simak informasinya pemirsa yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editor Parlemen berikut ini. Kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan dapat disetujui? Terima kasih. DPR RI menyetujui Muhammad Herindra sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, menggantikan Budi Gunawan. Keputusan tersebut diambil setelah DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra secara tertutup pada Rabu 16 Oktober 2024. Unsur pimpinan bersama 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan terkait dengan calon Kepala BIN atas nama Muhammad Herindra. Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan diterima untuk bisa dilantik oleh Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Pengangkatan Herindra sebagai kepala BIN ditetapkan melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 17 Oktober 2024. Setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, tim DPR RI memutuskan bahwa calon Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan. Setelah disahkan dalam paripurna, DPR RI akan menyurati Presiden untuk selanjutnya menentukan waktu pelantikan Kepala BIN oleh Presiden. DPR juga mengungkap pesan kepada Herindra agar tetap menjaga kestabilan negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR RI juga berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijen negara. Setelah disetujui oleh rapat paripurna, proses mekanismenya adalah nanti kemudian kami akan berkirim surat kepada Presiden terkait dengan persetujuan ini, dan terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami menunggu dari pemerintah silakan kapan akan dilantiknya. Tentu harapannya gini, Indonesia itu gede banget, huge, gede banget, dan dengan segala macam permasalahannya, segala macam bentuk kriminal, bentuk ancaman ya, ancaman terutama. BIN harus punya strategi yang lebih jitu, jangan sampai kalah dengan yang para pengancam-pengancam, proksi-proksi segala macam, itu harus lebih advance, harus lebih maju segalanya gitu. Jadi supaya bisa dimitigasi segala ancaman yang akan mengganggu itu bisa dimitigasi. Dan catatan memang tidak bisa bicara hanya ngomongin tentang kalau kadang ngomong BIN itu hanya ngomongin tentang militer gitu ya. Tapi nggak hanya di situ, banyak yang tadi saya bilang. Bahkan budaya itu adalah bagian yang harus kita pertahankan kan. BIN harus punya alat, instrumen yang radar yang sensitif, sehingga ketika ada ancaman terhadap budaya kita pun itu bisa terdeteksi dan bisa segera ada mitigasinya begitu. Pimpinan DPR dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya berharap Kepala BIN dapat menjaga keamanan dan ketahanan seluruh wilayah NKRI dari ancaman internal maupun eksternal. Di sisi lain, DPR meminta BIN bisa bekerja secara netral dan mengerjakan tupoksinya
sesuai amanat undang-undang. Di tengah hiruk-pikuknya slogan saat yang muda yang berkarya, DPR RI juga tak kalah mengeluarkan salah satu slogan, yaitu saatnya yang muda beraspirasi. Melalui Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, slogan ini teraplikasikan dalam langkah konkret melalui lomba konten aspirasi. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih masih bersama kami di TVR 09. Di era demokrasi terbuka, partisipasi publik terutama generasi muda dinilai sebagai suatu hal yang penting. Dan di sini lomba konten aspirasi yang digagas oleh bagian cetak, media sosial dan juga analis media Biro Pemberitaan DPR RI mampu menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda dalam menyampaikan aspirasinya. Cara unik melalui wadah berbasis digital, Lokas ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai ajang tahunan memberi ruang bagi aspirasi publik terutama generasi muda. Tanpa berlama-lama langsung saja kita saksikan tayangan Lokas, saatnya yang muda beraspirasi dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen. Di era demokrasi yang semakin terbuka, partisipasi publik menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. DPR RI terus berkomitmen dalam menjadikan suara rakyat sebagai fondasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggelar lomba konten aspirasi atau Lokas yang mengusung tema DPR baru, harapan baru. Lokas digagas oleh bagian media cetak, media sosial, dan analisis media Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Lomba ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luas dari pelajar hingga kalangan umum untuk menyampaikan aspirasi dan ide kreatif mereka terkait permasalahan yang ada di Indonesia. Harapannya, lomba ini tak hanya mengungkapkan keluhan, tetapi juga menawarkan solusi inovatif yang bisa menjadi masukan bagi DPR RI dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran seperti peran dalam pembangunan dan kemajuan negara. Selain meningkatkan partisipasi publik, lomba konten aspirasi ini juga bertujuan untuk mendekatkan DPR RI dengan masyarakat, mewujudkan dialog yang lebih produktif, serta menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Lomba konten aspirasi yang diikuti oleh 262 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum dan akademisi, berhasil menemukan konten inspiratif dan kreatif dalam menyuarakan aspirasi daerah. Ketua penjurian dalam Lokas adalah Putri Aneta Komarudin, yang juga merupakan anggota DPR RI. Putri melakukan penjurian bersama praktisi media, presenter TV One Andromeda Mercury, dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi. Sejumlah isu menjadi perhatian peserta Lokas, di antaranya mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, ironi banyaknya sampah makanan, kasus kekerasan pada anak, investasi bodong, dan pinjaman online ilegal. Dewan Juri memutuskan pemenang juara 1 Lokas adalah mahasiswa dari Provinsi Yogyakarta, yaitu Alvin Rivaldi, pelajar dari Provinsi Bali, Lucia Amelia Cuaca, dan mahasiswa dari Provinsi Banten, Dino Dinasti Haryanto. Lokas menyediakan sejumlah hadiah bagi pemenang, yaitu trofi Lokas, uang pembinaan, bingkisan, serta sertifikat dengan total nilai Rp25 juta. Berkat lomba konten aspirasi ini, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan bergengsi di ajang Idea Award 2024 yang diselenggarakan oleh Idea Fest 2024. Penghargaan tersebut diraih dalam kategori penghargaan kreatif untuk instansi pemerintah 2024. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai ajang tahunan, menjadi wadah aspirasi publik, serta meningkatkan partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Dan juga kepada Idea Fest 2024 yang telah memberikan Idea Award ini kepada Biro Pemberitaan. Jadi Lokas atau Lomba Konten Aspirasi ini adalah gagasan di bagian media cetak, media online, dan media sosial ya, yang dipimpin oleh Pak Ical, Pak Ibnul Khalid ya, yang berpikir bahwa saat ini generasi Z dan generasi milenial itu juga punya cara untuk menyampaikan aspirasi, sehingga akhirnya teman-teman di bagian Metaksosam itu berpikir bagaimana wadahnya, dan akhirnya kita mencoba untuk meng-create lomba konten aspirasi secara digital ya, dan antusiasmenya luar biasa dengan peserta lebih dari 200, tetapi lalu kita saring menjadi 10 dan akhirnya dapat juara 1, 2, 3 dengan konten yang sangat luar biasa, inspiratif dan kreatif. Ya, dari Sabang sampai Merauke ada. Wah, seru sekali ya pemirsa. Tentunya kita berharap DPR RI tidak pernah lelah dalam menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat, agar masalah-masalah ketimpangan sosial, transportasi, pendidikan, kesehatan seperti yang disuarakan dalam Lokas ini dapat terselesaikan dengan baik. Sampai jumpa pemirsa di intip selanjutnya. Pemirsa TVR Parlemen di kanal TVR 09 edisi pagi ini, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.